Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A Slice of Science. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang mitigasi bencana. Materi IPA kelas 7 semester 2. Bencana alam yang akan kita pelajari ada dua jenis. Yang pertama adalah gempa bumi. Kemudian yang kedua, gunung berapi atau gunung meletus. Nah, belum lama ini terjadi gempa yang berpusat di Malang. Kalau tidak salah terjadi pada hari Sabtu siang. Nah, mengapa sih di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Mari kita akan bahas tentang gempa bumi. Indonesia sering terjadi gempa bumi karena letak geografis Indonesia terletak di cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik atau nama lainnya adalah Ring of Fire adalah istilah yang kita gunakan untuk menyebut wilayah yang sering terjadi atau sering mengalami letusan gunung berapi dan juga gempa bumi. Nah, makanya tidak heran kalau di Indonesia itu sering terjadi gempa bumi. Kalian perhatikan di sini ada bagian yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah ini adalah Ring of Fire, cincin api Pasifik. Nah, kalian perhatikan seluruh wilayah Indonesia hampir semuanya masuk ke bagian cincin api. Jawa terutama, Jawa, Kalimantan, Papua, di sini Nusa, bagian-bagian kecil itu juga masuk ke bagian Ring of Fire. Nah, cincin api Pasifik ini terbentuk akibat pergerakan yang berasal dari lempeng tektonik yang berada di bawah kerak bumi. Nah, akibat pergerakannya, maka permukaan bumi yang di atasnya akan terjadi letusan dari gunung berapi hingga gempa bumi. Nah, cincin api Pasifik ini mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Nah, luasnya kurang lebih 40 km. Nah, 90% dari gempa bumi yang terjadi itu disebabkan dari daerah yang berada di cincin api Pasifik ini atau di Ring of Fire ini. Selanjutnya, alasan yang kedua adalah posisi Indonesia yang merupakan di pertemuan tiga lempeng sekaligus, yaitu Indonesia terletak di antara lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Kalian perhatikan di bagian bawah ini merupakan lempeng Samudra Indo-Australia. Nah, ini memanjang dari ujung Sumatera, Jawa, berada di. Kemudian di bagian atasnya ada lempeng Eurasia. Lalu di bagian sampingnya ada lempeng Pasifik. Nah, posisi Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng sekaligus ini yang menyebabkan Indonesia menjadi sering terjadi gempa. Alasannya karena lempeng-lempeng tersebut terus bergerak untuk saling bertabrakan satu sama lain, atau bisa juga saling menjauh satu sama lain. Hasilnya bisa jadi salah satu lempengnya akan patah atau bahkan mencuat ke atas permukaan bumi.
Akibatnya akan timbul gempa bumi atau muncul gunung api yang baru. Nah, salah satu peristiwa bencana alam yang tidak terlupakan oleh masyarakat Indonesia yaitu tsunami di Aceh pada tahun 2004. Kalian masih ingat ya? Nah, tsunami tersebut dipicu akibat adanya tabrakan antara lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia, yang mengakibatkan gempa bumi di dasar laut. Sehingga di permukaannya timbullah gelombang yang besar atau gelombang tsunami. Alasan yang berikutnya, hanya ada 2 alasan penting, yang selainnya kurang lebih sama. Nah, selanjutnya adalah istilah-istilah dalam gempa bumi. Istilah pada gempa bumi yang pertama ada hipocentrum. Hipocentrum atau bisa juga kita sebut sebagai hipocenter. Hipocenter adalah titik di dalam bumi yang menjadi pusat gempa bumi. Jadi letaknya ada di dalam permukaan bumi. Kemudian yang kedua adalah epicentrum. Epicentrum adalah titik permukaan bumi tepat berada di atas hipocentrum. Misalnya yang kemarin ada gempa bumi berpusat di Malang. Nah, hipocentrumnya itu berada di kedalaman laut. Sementara epicentrumnya, daerah tersebut kita sebut sebagai daerah yang berasal dari Malang. Nah, gempa bumi sendiri biasanya kita ukur kekuatannya, kuat lemahnya menggunakan alat yang namanya seismograf. Selain itu, ada juga yang namanya magnitude. Magnitude itu besar kekuatan gempa bumi. Nah, biasanya magnitude ini kita kenal dengan satuan skala Richter atau SR. Tadi gempanya berapa sih kekuatannya? Nah, itu adalah magnitude. Jadi, jangan sampai terbalik antara skala Richter dengan magnitude. Skala Richter itu adalah satuannya, magnitude adalah besarannya. Jenis-jenis gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi ada 3 jenis. Yang pertama adalah gempa tektonik. Terjadinya karena ada pergeseran lempeng tektonik secara mendadak. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa yang terjadi akibat aktivitas magma gunung api. Biasanya terjadi sebelum gunung tersebut meletus atau sebelum gunung tersebut erupsi. Kemudian yang ketiga adalah gempa runtuhan. Gempa runtuhan terjadi karena reruntuhan batuan atau tanah. Nah, biasanya gempa runtuhan ini terjadi di daerah kapur atau di daerah pertambangan. Lalu, apa saja sih dampak dari gempa bumi? Dampak dari gempa bumi yang pertama, jelas akan ada bangunan yang roboh. Kemudian yang kedua, muncul retakan pada tanah. Gempa bumi, jika magnitudenya atau kekuatan gempa buminya besar, bisa terjadi kerusakan, misalnya retakan-retakan pada tanah. Lanjut. Nah, selain tanah yang retak, dampak gempa bumi bisa juga menyebabkan tanah longsor. Nah, ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang curam, memiliki perbedaan ketinggian. Nah, ini biasanya terjadi tanah longsor. Lalu, yang jelas bisa juga menyebabkan terjadinya korban jiwa. Korban jiwa ini bisa jadi karena terjebak di reruntuhan, kejatuhan bangunan, tertimpa bangunan. Korban jiwa bisa jadi
yang luka-luka, baik itu luka ringan maupun yang parah, maupun bisa juga korban jiwa yang meninggal dunia. Dampak yang lain adalah terjadinya tsunami. Tsunami adalah gelombang air yang sangat besar. Tsunami ini dibangkitkan oleh gangguan yang ada di dasar samudra. Nah, gangguannya antara ada gempa bumi, kemudian pergeseran lempeng, dan juga gunung meletus. Gunung meletus ini terjadinya yang ada di dasar laut ya. Nah, tanda-tanda dari tsunami. Tanda-tanda dari tsunami yang pertama jelas akan terjadi gempa yang pusatnya di bawah laut. Kemudian air laut tiba-tiba surut. Lalu terjadi tanda-tanda alam yang tidak biasa, misalnya gerakan angin yang tidak wajar atau perilaku hewan yang aneh. Dan yang terakhir akan terdengar suara gemuruh. Nah, biasanya kalau kalian merasakan gempa bumi dan kalian saat itu posisinya ada di daerah pantai, maka kalian harus segera menyelamatkan diri menuju ke daerah yang permukaan yang lebih tinggi dibandingkan pantai. Karena saat terjadi gempa, bisa jadi gempa tersebut berpotensi menyebabkan tsunami. Maka kalian harus menyelamatkan diri terlebih dahulu. Jangan malah nanti foto-foto karena setelah gempa kemudian kalian abadikan ada keramaian di situ, kemudian kalian abadikan menggunakan HP, menggunakan kamera. Nah, itu malah membahayakan diri kalian. Lalu bagaimana mitigasi bencana gempa bumi, baik itu sebelum atau saat terjadinya gempa bumi? Mitigasi bencana. Mitigasi adalah mempersiapkan diri kalian. Aksi cepat tanggap terhadap bencana gempa bumi. Yang pertama, sebelum terjadi gempa bumi, kalian harus mempersiapkan diri kalian. Siapkan tas yang berisi barang-barang penting untuk keadaan darurat. Misal alat kesehatan, obat-obat yang penting, kemudian uang, kemudian ponsel, HP, lalu mungkin surat-surat berharga kalian simpan. Yang kedua, kalian harus mengetahui kemana kalian harus evakuasi atau jalur evakuasinya kalian harus memperhatikan, harus tahu. Jika kalian berada di dalam bangunan, di mana jalur atau pintu emergensinya, pintu daruratnya, lewat tangga atau lewat lift, kalian harus kenal tata ruang tempat kalian berada. Lalu yang ketiga, amankan barang-barang yang mudah jatuh. Nah, jika barang-barang yang mudah jatuh, silahkan ditempelkan di dinding. Misalkan diberi paku supaya tidak mudah jatuh. Lalu siapkan juga alat pemadam kebakaran. Kenapa harus menyiapkan alat pemadam kebakaran? Siapa tahu setelah terjadi gempa bumi nanti bisa menyebabkan terjadinya korsleting listrik. Lalu saat kalian merasakan getaran atau saat terjadi gempa bumi, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah menjauhi jendela, kaca, dan benda-benda yang berat, benda-benda yang mungkin jatuh. Kemudian padamkan api segera jika di situ muncul api. Lalu pastikan pintu keluarnya terbuka dan tidak terhalangi. Jika kalian berada di tempat tidur, jangan bergerak. Kemudian taruh bantal di atas kepala kalian supaya melindungi kepala kalian dari reruntuhan jika nanti terjadi runtuhan atau kekuatan gempanya tinggi. Lalu kalian bisa merangkak sedekat mungkin dengan lantai, kemudian berlindung di bawah meja yang kokoh. Berpeganglah pada salah satu kaki meja, kemudian ketika getarannya sudah selesai, segera keluar.
sampai di sini bisa kalian bayangkan ya, mitigasi bencana sebelum dan saat terjadi gempa bumi. Lalu, apa mitigasi bencana apa yang harus kita lakukan setelah terjadinya gempa bumi? Nah, setelah terjadinya gempa bumi, bawa tas berisi barang-barang penting yang sudah kalian siapkan tadi melalui tangga darurat. Nah, jangan menggunakan lift karena sewaktu-waktu bisa jadi listriknya padam. Kemudian jauhi bangunan yang rusak karena bisa jadi akan ada runtuhan bangunan yang jatuh ketika kalian berada di sekitar bangunan tersebut. Lalu jika terjadi gempa susulan, maka kalian harus melakukan tindakan penyelamatan sama seperti saat terjadi gempa bumi tadi, merunduk, berlindung, dan berpegangan. Nah, yang terakhir, jangan kembali ke rumah atau jangan kembali masuk ke rumah kecuali jika pihak berwenang telah menyatakan keadaannya sudah aman, tidak berpotensi tsunami, tidak terjadi gempa susulan kembali. Maka kalian sudah aman untuk masuk kembali ke rumah kalian atau ke tempat kalian tadi berada. Bisa dipahami ya sampai di sini? Nah, itu tadi adalah mitigasi bencana pada gempa bumi. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang gunung api atau gunung berapi. Gunung api terbentuk karena adanya saluran yang menghubungkan magma di dalam perut bumi ke permukaan bumi sehingga magma mencapai permukaan bumi. Nah, bagian di sini magmanya sudah mencapai permukaan bumi. Nah, naiknya magma ke permukaan bumi biasa kita sebut sebagai istilah erupsi. Sedangkan magma yang sudah keluar dan mengalir di permukaan bumi yang berwarna merah-merah ini kita sebut sebagai lava. Indonesia sendiri sama seperti tadi berada di Rings of Fire. Artinya banyak sekali pegunungan yang berada di Indonesia, di daerah Indonesia, dan termasuk gunung api yang aktif. Di sini kalian perhatikan warnanya merah ya. Warna merah ini menunjukkan bahwa gunung apinya masih aktif. Nah, dengan adanya posisi Indonesia yang berada di Ring of Fire ini menyebabkan tadi adanya gempa bumi, kemudian pergeseran lempeng. Nah, gempa bumi dan pergeseran lempeng tersebut nanti bisa memicu aktifnya gunung api, kemudian bisa sampai terjadi erupsi. Lalu, apa saja tanda-tanda gunung berapi akan meletus? Nah, gunung berapi yang akan meletus ada 3 ciri utamanya. Yang pertama, air dari sumber air pegunungannya menjadi hangat, lebih hangat dari biasanya, karena terjadi kenaikan suhu pada dapur magmanya. Kemudian, gempa kecil terus terjadi di sekitar gunung berapi. Biasanya pada bagian alat seismograf, pada posko-posko penelitiannya nanti sudah menunjukkan ada gempa-gempa kecil yang terjadi di sekitar gunung berapi tersebut. Lalu banyak hewan-hewan yang bermigrasi turun gunung. Nah, jika hewan-hewan yang tadinya tinggal di daerah puncak gunung itu sudah mulai turun ke pemukiman warga, maka itu merupakan salah satu tanda-tanda gunung berapi akan meletus. Maka kalian harus bersiap diri untuk melakukan evakuasi. Lalu dampak negatif dari erupsi gunung berapi.
Yang pertama, jelas lahar dan lavanya dapat merusak segala sesuatu yang dilewati, sehingga hutan di sekitar gunung berapi akan terbakar. Nah, kalau hutannya itu terbakar karena lava dan lahar tadi panas, ekosistemnya akan rusak dan makhluk hidupnya akan mati. Selain itu, akan muncul juga gas beracun dan hujan debu yang mencemari udara. Dan otomatis itu akan mengganggu pernafasan manusia. Tidak hanya pada daerah di sekitar gunung berapi, namun juga daerah-daerah lain yang masih bisa terkena gas beracun dan hujan debu ini karena adanya angin, karena terbawa angin. Sedangkan dampak positif dari erupsi gunung berapi, yang pertama, menghasilkan batuan dan pasir untuk bahan bangunan. Lalu tanah di sekitarnya menjadi subur karena kaya mineral, menghasilkan mata air baru untuk pertanian dan peternakan, dan bisa menghasilkan mineral untuk ditambang. Biasanya setelah ada erupsi, beberapa tahun kemudian muncul pertambangan, tambang pasir misalnya. Nah, itu karena itu merupakan salah satu dampak positif dari erupsi gunung berapi. Nah, tentu kita harus mengenal apa saja status dari gunung berapi. Statusnya untuk gunung berapi itu ada 4 jenis: normal, waspada, siaga, dan awas. Normal artinya tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik atau gempa, dan kejadian vulkanik. Vulkanik ini berkaitan dengan lava di dalam dapur magmanya atau di dalam perut buminya. Merupakan level dasar. Nah, gunung berapi di sini kalau masih di fase atau di status normal, artinya masih aman dan tidak akan meletus hingga waktu tertentu. Nah, status yang kedua adalah waspada. Waspada ini menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi, baik itu seismik, vulkanik, nanti akan mengalami kenaikan aktivitasnya, berada di atas level normal, dan perubahan aktivitasnya terjadi karena aktivitas magma, bisa aktivitas tektonik, lempeng tektonik, dan aktivitas hidrotermal atau air yang ada di dalam permukaan bumi, di dalam lapisan bumi maksudnya. Lalu yang ketiga, level siaga atau status siaga. Status siaga ini artinya ada peningkatan kegiatan seismiknya atau gempanya terjadi secara intensif. Perubahan secara visual dan aktivitas kawah, misalnya sudah mulai muncul ada awan panas, ada awan yang keluar dari kawah gunung berapi meskipun cuma sedikit. Kemudian gempanya semakin intensif. Nah, aktivitas ini yang sudah berubah secara intensif, peningkatannya secara intensif tadi dapat menyebabkan letusan atau dapat menyebabkan erupsi. Nah, yang terakhir, status awas. Nah, kalau sudah masuk ke status awas, maka gunung berapi tersebut segera atau sedang meletus atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana alam. Biasanya dimulai dengan abu dan uap terlebih dahulu. Keluarnya abu dan uap, kemudian berpeluang terjadi letusan dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, biasanya pada level siaga ini sudah diberikan himbauan oleh pihak terkait yang berwajib, misalnya pada jarak 5 km, 7 km dari kawah gunung berapi harus melakukan evakuasi. Nah, semakin jauh jaraknya,
maka semakin menuju ke status awas. Kalian harus memperhatikan semua himbauan dari pihak terkait jika kalian tinggal di sekitar gunung berapi. Lalu bagaimana mitigasi atau tanggap untuk menghadapi bencana gunung api? Yang pertama, sebelum terjadi letusan, tentu kalian harus mengetahui jalur evakuasi dan di mana shelter perlindungannya atau di mana tempat perlindungan yang ada. Lalu kalian harus mempersiapkan masker dan kacamata sebagai antisipasi dari debu vulkanik agar tidak masuk ke mata, tidak menyebabkan iritasi pada mata maupun menyebabkan gangguan pada paru-paru. Lalu kalian harus memperhatikan arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan mempersiapkan dukungan logistik diri dan keluarga. Jangan lupa, surat-surat berharga, alat komunikasi juga harus kalian amankan. Kalian harus persiapkan terlebih dahulu. Nah, saat terjadi letusan, kalian harus berlindung di shelter perlindungan. Kalian harus melalui jalur evakuasi dan menuju ke shelter perlindungan. Perhatikan arahan dari pihak berwenang selama berada di shelter. Gunakan masker dan kacamata pelindung debu vulkanik dan hindari daerah rawan bencana, misalnya lereng, lembah gunung, dan daerah aliran lahar. Dan setelah terjadi erupsi, setelah erupsinya selesai, kalian harus waspada terhadap bahaya kedua. Bahaya kedua adalah banjir lahar dingin. Jika kalian berada di sekitar daerah-daerah aliran lahar, nah, kalian harus berhati-hati. Bagaimana? Bisa dipahami ya sampai di sini? Terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.